ekonomi ya lumayan berat ya, UMKM. Terus saya buat call center untuk UMKM, call center untuk BST, dinas sosial yang banyak protes ini. Terus semuanya itu dua utama ini yang kita minta untuk mereka membuka. Wah, sekarang masuk semuanya. Sekarang saya tambahin lagi, seluruh dinas sekarang saya minta untuk buat call center. Ya, kades buat call center, bupati buat call center. Ya, kadang-kadang nomornya ada juga sih, responnya ya enggak gitu katanya. Ini rakyatnya marah juga. Tapi kan kita mesti ada learning proses ya. Proses belajarnya kan nggak boleh berhenti, maka kita paksa-paksa dikit, kita dorong dikit gitu. Ya sambil edukasi. Ya kalau orang bicara kok kayak kau saya, semua vaccinated, ya belum tentu. Maka kemarin saya ngomong itu, Pak mallnya dibuka Pak, tapi nanti yang masuk mall harus sudah divaksin dulu, gitu kan. Tapi nyari vaksinnya belum gampang, nggak adil dong, nggak adil kan. Maka saya ngomongkan, oke bro, sis ini uji coba. Ya ini dicoba dulu, Anda sabar dulu gitu. Dulu orang maunya pakai Sinovac, AstraZeneca nggak mau, katanya penggumpalan darah. Di Jawa Tengah sekarang, Pak pokoknya vaksin apa aja kasih Pak, kami mau semua gitu. Orang sudah membangun kesadarannya. Dan ya saya kadang-kadang juga memberikan contoh dengan edukasi yang baik. Saya berkesempatan bisa ngobrol dengan siapa itu, Indra ya namanya ya, satu tim penemu vaksin AstraZeneca yang di Inggris itu. Saya ngobrol sama dubes Inggris, sama dia, dan satu lagi perempuan, ternyata dia satu tim, dan dua itu anak Indonesia. Dia jelaskan dengan bagus, vaksin apapun itu ada efeknya, pilihannya yaitu ada efeknya, ada pilihan yang tidak ada efek ya. Yang tidak ada efek kira-kira nggak disuntik katanya gitu. Tapi efeknya apa? Lebih parah lagi, gampang ketularan katanya. Jadi manusia punya pilihan-pilihan. Dan vaksinnya memang tidak sempurna amat, maka dalam kondisi pandemi global kita harus membuat pilihan-pilihan itu. Nah, edukasi inilah kemudian menuju Indonesia merdeka ya kita mesti paham betul betapa nilai persatuan ini penting. National interest ini penting. Kita mesti jaga perasaan semua orang ya. Pak Marbun, ini kalau orangnya Pak Marbun bilang gitu, kau tahu lah kita punya perasaan ini, jaga perasaan kawan. Iya. Baik, kata kuncinya tadi persatuan, kemudian juga gotong royong tadi dari Pak Ganjar Pranowo ya. Sementara dulu Pak, kalau kita bicara tentang kemerdekaan, isu-isunya selalu di seputaran toleransi, kerukunan umat beragama, seputar suku, agama, dan ras begitu ya. Kalau sekarang menurut Bapak, memang kita sudah harus bergeser dari situ Pak, dan lebih kemana nih kalau kita bicara tentang kemerdekaan ke depan? Iya, pandemi ini ngajarin kita semuanya, semua bicaranya ya, semua bicaranya pandemi jelek, kita sulit, ada cerita baiknya loh. Coba sekarang dilihat di pinggir jalan, ayo mau di mana? Di tempatnya Bu Kofifa di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang saya ikuti, di Madura saya ikuti, mana-mana lah Jawa Barat, semua sekarang orang menolong. Emangnya saat menolong pada nunjukin agamanya masing-masing? Enggak. Itu cerita baik loh ya. Siapa yang nulis? Nggak ada. Mahasiswa, umpama yang di Jawa Tengah ngobrol, kelompok Cipayung datang ke saya. Bro, mau demo nggak bro? Gitu. Enggak Pak. Loh, kenapa kalian nggak demo? Itu ada undangan demo loh itu. Gitu. Kenapa Anda nggak demo? Hebat kalian, punya sikap, nggak mau demo. Kerumunan aja nggak boleh, masa demo? Teriakkan suaramu itu bro. Gitu. Sudah, sekarang Anda mau kerja apa? Pak Ganjar, kita mau bantu penanganan COVID. Ya udah, kamu bisanya apa? Pak, kami mau kumpulkan duit, terus kami mau belanja warung-warung, terus kemudian mau kami bagikan. Let's do it. Sudah, lakukan itu, tak dukung gitu. Pak Ganjar besok kalau sepedaan ya melihat saya waktu aksi, kita kasih semangat anak muda. Ini contoh. Dan mereka tidak pernah bicara sukunya apa, tidak pernah bicara agamanya apa. Dan waktu ngasihin ke abang becak, waktu ngasihin ke ojol, waktu ngasihin orang yang di pinggir jalan, atau sekedar nawarin siapapun yang mau ambil, nggak tanya apa-apa loh. Pandemi mengajarkan kita akan nilai kemanusiaan yang muncul hari ini. Ayo, siapa yang angkat ini? Nggak ada. Cerita-cerita baik ini selalu saya angkat ya, minimal kekuatan citizen journalism lah. Saya sendiri maksudnya, saya buat sendiri beritanya. Ya kalau teman-teman nanti
saya, kelasnya 3,7 juta. Wow, 3,7 juta bro, itu kira-kira pembaca saya potensinya segitu gitu ya. Sehingga kalau saya bisa membuat daily news dengan cara-cara saya, maka sebagai citizen atau jurnalis, saya bisa sampaikan. Akhirnya apa orang, makanya itu pembacanya, itu tadi yang Klaten ya contohnya. Kades Klaten 400.000 lebih. Maka dalam konteks hari ini sebenarnya banyak orang baik, orang berinovasi, orang menolong. Inovasi, orang jahit masker, bagi masker, orang buat makanan, apa bagi makanan, bagi buah, bagi vitamin, menghibur. Wah, kita baik. Dan itulah nilai-nilai Pancasila. Maka Bung Ricardo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya itu sampai waktu itu bilang gimana ya cara menguatkan. Duit pemerintah itu nggak banyak, semua minta. Nggak cukup kan? Kalau kemudian kita nggak cukup, kita buat kekuatan apa? Kekuatan komunitas. Kalau kebijakannya top down terus dan kemudian tidak bisa selalu mengcover semuanya, maka apa yang mesti dilakukan? Ya kita mesti ngangkat yang bottom up, nilai-nilai yang hidup, yang masih berjalan, didukung oleh komunitas, dan pasti biasanya berpikirnya baik. Sangat jarang ya saya melihat komunitas-komunitas sosial, tapi agendanya ngerampok itu nggak ada. Agendanya mencuri kayaknya nggak ada ya. Atau mungkin mereka itu mau berbuat jahat, saya kira nggak ada. Kecuali ya 1-2 memang dia pelaku kejahatan. Tapi rasa-rasanya enggak kok. Kelompok agama, kelompok sosial, ya enggak sih? Mereka pasti akan bisa memberikan program-program bantuan-bantuan yang baik. Nah, itulah satu buat Jogo Tonggo. Kenapa Jogo Tonggo menjaga tetangga? Di kampung saya kira di kampung kita sama lah ya. Pak Cahyadi Nugroho, Pak Yusuf di sini, Pak Yohanes Edi di sini ya, Pak Pendeta Benyamin ada, Pak Efraim di sini, ya, saya kira Pak Daniel Pasaribu di sini, ya, saya kira banyak lah. Ketika kemudian kita melihat kondisi sosial kita, kalau tetangga kita sakit ditengok nggak? Biasanya ditengok kan, ada yang sunatan datang, gitu nggak? Ada yang kawinan datang, ada yang kematian bantu. Itu nilai sosial yang ada. Maka ketika kemudian ada kejadian seperti ini, ketika negara belum bisa cepat, pemerintah belum bisa cepat, dari bawah itu muncul komunitas ini yang menolong. Akhirnya bergerak, Jogo Tonggo, wah, terus kemudian Jogo Sekolah, Jogo Pasar, Jogo Kiai, Jogo Pendeta, Jogo Rumah Ibadah, jaga-jaga juga berkembang. Nah inilah kemudian kekuatan bottom up yang sebenarnya bisa kita dorong dari partisipasi masyarakat yang selama ini ada gitu Bung Ricardo. Walaupun memang katanya Pak pandemi ini COVID-19 ini 2 tahun ke depan masih akan tetap bersama dengan kita, bahkan dalam jangka panjang juga masih akan ada di sekitar kita, dan kita dikatakan akan hidup bersama COVID ini. Tapi kita berharap tentunya pandemi ini betul-betul akan berlalu, dan nilai-nilai yang sudah ada sekarang, gotong royong, kerjasama, tidak pandang suku, agama, ras, dan antar golongan, ini bisa tetap terjaga gitu loh Pak. Jangan nanti ketika sudah pandemi ini selesai, kemudian ada lagi gontok-gontokan, ada lagi saling maki, saling ejek, perpecahan. Mungkin pemimpin Pak di sini, pemimpin terutama seperti Pak Ganjar dan Bu Kofifa, pada suatu saat nanti kalau ada lagi gesekan-gesekan harus ingatkan, loh, kenapa tahun 2020, 2021 kita bisa satu, bisa kita kerjasama, kok sekarang tahun 2045 nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kok malah masih kita mundur lagi ke zaman-zaman dulu gitu loh. Jadi ini yang mungkin perlu kita pelihara terus. Pak Ganjar, komentar terakhir dari Pak Ganjar bagaimana? Iya, ini Bung Ricardo tanya atau perintah? Kalau tanya saja, kita siap gitu aja, nanti sama Mbak Kofifa siap gitu. Nanti jangan sampai gontok-gontokan, Pak. Oh ini perintah kayaknya, ini perintah pada 2 gubernur ini kayaknya. Sangar juga nih Mbak Kofifa ini ya, Pak Ricardo ini. Tapi itu pertanyaan kira-kira gini, yuk kita pikniknya jauh, Nih belajar lagi dari COVID. Bapak Ibu, masker kita itu kemarin nggak bisa buat. Masker ini kemarin kita nggak bisa buat, kapasitasnya kecil sekali. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa? Gitu. 1, 2, kita bicara apa? Wah, rumah sakit penuh, ventilator nggak ada. Kita nggak bisa bikin ventilator, bro. Apalagi, begitu penuh lagi oksigen, namanya
bisa. Loh, terus kita bisanya apa? Tapi jangan marah dulu. Itulah Koco Benggolo. Itulah cermin yang kita lihat buat kita bahwa, kalau Bung Karno dulu bilang, ya, kita belum berdikari dalam bidang ekonomi. Maka apa? Ayo anak-anak Indonesia, diaspora Indonesia, bantu. Sekali lagi, bantu. Orang-orang hebat yang tahu, turun ke sini. Begitu diangkat semua tangannya, saya siap bantu, saya siap bantu, saya siap bantu. Kita perintahkan atas nama konstitusi. Negara membutuhkan, maka kalian buat sendiri. Kemarin perintahnya Presiden clear. Begitu tidak ada oksigen atau oksigennya berkurang, ya, oksigen industri pindah ke oksigen medis. Begitu harus laksanakan. Kalau enggak pidana, begitu. Jadi kita kemudian punya industri strategis, kalau perlu buat alat-alat kesehatan sendiri. Sendiri, kita buat sendiri, sehingga kita tidak bergantung. Kita punya ahli biomolekuler, kita punya farma-farma yang dari bio gitu ya. Terus kemudian kita punya perguruan tinggi hebat-hebat ya. Kenapa kemudian kita tidak buat vaksin sendiri? Ayo. Kenapa? Loh, kalau kita nggak bisa bagaimana? Karena tantangan ke depan, itu tadi pertanyaan Bung Ricardo tadi bagus. Pertanyaan lo sekali lagi, bukan perintah ya, ini pertanyaan. Itu bagus sekali. Ke depan seperti apa? Ke depan tantangan kita, dunia sudah berubah. Anda boleh sebut istilah dengan new normal, oke. Adaptasi kebiasaan baru, oke. Yang jelas bagaimana? Ada targeted. Targetnya apa? Jelas, sampai akhir tahun ini semua sudah minimal sebagian besar. Ya udah divaksinasi semua, ya. Semua harus mau gitu kan. Kalau yang tidak mau berisiko. Satu itu. Nah, mari kita siapkan bagaimana ekonomi ini melompat. Maka nggak cukup begini saja. Kalau mau jualan di pasar, di pinggir jalan ya, jual di arisan, maka dapatnya segitu aja. Tapi kalau bisa jualan ke online, maka harus disiapkan bagaimana cara menyiapkan. Ayo kita pelatihan, produkmu enak ya, kamu jual sambal pecel enak ya. Tapi kalau kamu cuma pakai plastik, dikaretin, diikat pakai rafia, jualannya di pasar ya, harganya 5.000 perak. Tapi kalau dikemas dengan baik, jangan-jangan di Belanda dan Suriname kangen sama pecel dari Madiun gitu ya enggak. Lumpia kita di Semarang itu enaknya kita ampun. Banyak orang Belanda dari Semarang, mungkin dia kangen lumpia, lumpianya dikemas, divakum, dikasih merek yang bagus, packagingnya oke, harganya naik, jualannya online, kirim kita ke Belanda. Kenapa tidak? Maka kalau kita bicara contoh itu, kita mesti menyiapkan ke depan, ya, sehingga ya vaksinasi cepat, kita akan hidup ya dengan tidak hanya dengan COVID, dengan banyak penyakit, maka kita mesti sadar diri. Ya, politik kesehatannya istilahnya gerakan hidup bersih. Sekarang orang cuci tangan terus loh, orang sakit perut kurang. Ayo coba wartawan riset itu. Berapa orang sakit perut? Berkurang ya. Sekarang orang ngupil juga jarang. Biasanya dulu ngupil ya nggak, taruh di jorok ya nggak. Sekarang nggak. Orang bersih, dikit-dikit cuci tangan, bersih, mereka bisa nutup. Maka mereka punya etika dan kemudian dari sisi etika sosial dan kesehatannya dilakukan. Nah, tantangan ke depan ini sekarang mesti diraih. Anak-anak sekolah juga mesti besok beradaptasi lagi. Mungkin sekarang dia mulai hidupnya bersih, jaraknya ada, kalau bersih dia tutup dan sebagainya. Terus kemudian kontrol-kontrol alat, sekarang orang bisa saja ngerti oximeter kok. Padahal saya baru tahu bulan lalu, ini alat apa? Saya pikir itu jepitan jemuran, ternyata jepitan jari gitu ya. Itu contohnya saja. Sekarang orang ngerti, istilah-istilah medis ngerti. Ini investasi kesehatan. Maka ke depan ya kita mesti menghadapi situasi itu dan kita mesti melakukan lompatan. Jangan nggak melompat, kalau nggak melompat ketinggalan Bung. Itu. Iya, jangan sampai mundur lagi Pak. Baik, Pak Ganjar dan juga Ibu Gubernur Ibu Kofifa. Di forum kita ada juga Pak Pendeta Cahyadi Nugroho sebagai penanggap dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar dan juga Bu Kofifa. Pak Cahyadi, mungkin sekarang kesempatan Pak Cahyadi merespon atau menanggapi apa yang sudah disampaikan, dipaparkan oleh dua narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Pak Cahyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widik Tonggien, Shalom Alaikum. Tepat sekali pilihan kita hari ini. Terima kasih Mas Ganjar dan Mbak Kofifa
Saya manggilnya Mas dan Mbak supaya tetap muda. Karena saya lihat tadi cara bicaranya itu betul-betul gaul. Gayanya gaul. Rambut boleh putih tapi tetap gaul. Terima kasih. Inilah acara 76 tahun merdeka dan dinamika masa kini. Artinya manusia itu orang yang paling bisa beradaptasi. Kesulitan apapun manusia itu bisa beradaptasi. Apa yang dikatakan Bu Khofifah, Mbak Khofifah dengan yang Mas Ganjar tadi, Joko Tonggo, Joko Kampung, Joko Sekolah, ini adalah dinamisasi. Jadi ini tidak perlu membuat kita pesimis. Kalau kita lihat di medsos, kadang-kadang kita ini kasihan sama pemerintah yang bingung. Dimaki-maki karena krisis pandemi, krisis sosial, nggak puas ini. Kalau bicara puas, Gusti Allah turun ke dunia itu loh, tidak ada orang yang puas semua. Jadi apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar, saya anggap tokoh muda, lebih muda dari saya maksudnya Mas Ganjar. Itu sebagai pemikir, pemimpin dan pelaku apa yang disebut kelompok nasionalis religius. Mbak Khofifah melakukan tugas yang sama dari konsep religius nasionalis. Ini sama, ketemunya di tengah Indonesia. Merdeka, itu yang harus dijaga itu. Jadi apa yang disampaikan oleh kedua beliau, Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur ini adalah harapan kita ke depan. Ternyata gubernurnya itu masih gaul dan baik. Jadi jangan takut. Inilah harapan kita bahwa di tengah krisis yang seperti ini, kami bangsa Indonesia masih bersyukur kepada Gusti Allah. Bahwa masih ada suara pemimpin-pemimpin yang bersemangat dan memberikan pencerahan. Ini yang paling penting. Dengan demikian, mari kita kembali kepada cita-cita kemerdekaan. Untuk apa kita merdeka? Untuk hidup lebih baik, untuk bebas dari tekanan. Caranya gimana? Ini yang nanti Mas Ganjar mesti nambah sedikit. Kita tetap harus bersatu. Saya yang sudah tidak muda, saya mengingatkan bahwa cita-cita Bung Karno dengan Pancasila dan merdeka itu cuma satu. Dahulukan Indonesia daripada kepentinganmu. Maka dia pesan kepada orang Kristen, kalau jadi Kristen jangan jadi Londo, tapi jadi Kristen Indonesia. Nah teman-teman Islam kalau jadi Islam, jangan jadi Islam Arab, Islam Indonesia. Buddha jangan jadi India, jadi Indonesia. Ini menunjukkan ciri, dan kalau itu kita lakukan, maka dinasme itu akan muncul sendiri. Tidak usah diajari. Dari dulu kita ini gotong royong. Dari dulu kita ini cinta tetangga. Dari dulu kita cinta daerah, apalagi Jawa Timur. Pusatnya merah putih dulu sejak Mojopahit. Nah kenapa kita luntur sekarang ini? Saya kira ini tanggapan saya. Salam Mbak Khofifah, meskipun saya belum pernah ke sana. Salam Mas Ganjar, kapan-kapan saya kalau pulang kampung, saya suan jenengan. Oh, kampungnya mana dulu, Pak? Ya? Kampungnya mana? Kampung halamannya mana? Jangan-jangan lupa halaman berapa, Pak? Kampung di mana, Saya Pak? kan orang Semarang, Pak. Semarang. Oh ya, ini Semarang yang kena rob apa ya enggak? Yang makruh. Jadi kami di Semarang masih tetap kepingin pulang di Semarang, katanya itu. Terima kasih. Saya bangga punya Terima kasih banyak. yang itu, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur itu backbone, tulang punggungnya Indonesia. Setuju. Mari kita jaga. Jadi kepemimpinan itu selama ini kan munculnya Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Jawa Barat. Oh, belum ada yang jadi presiden, ya kita kasih kesempatan. tapi yang jelas Jawa Tengah dan Jawa Timur ini tulang punggungnya Indonesia. Kita harapkan tetap menjadi berkah di Indonesia. Matur nuwun Mas Ganjar, Mbak Terima Khofifah. kasih banyak Pak Cahyadi Nugroho.
sebelumnya Ketua Umum Asosiasi Pendeta Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Dewan Pembina Asosiasi Pendeta Indonesia. Terima kasih banyak Pak Cahyadi. Bu Gubernur, boleh direspon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Cahyadi Nugroho. Saya sebelum ke Bu Gubernur, Bang Hashim, ini sudah closing statement kah atau? Ya, karena Pak Ganjar masih ada rapat lanjutan. Ya? Mohon maaf Pak Ganjar, tadi sempat terlambat Pak Ganjar. Ya, Pak Ganjar. Mungkin langsung masuk ke closing statement saja karena memang ini sudah pukul 20 karena Ibu Kofifa juga sepertinya masih ada ini kegiatan. Silakan Bu Kofifa merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Cahyadi Nugroho dan juga closing statement Ibu. Matur nuwun, itu rekomendasi bagi kami sama Mas Ganjar. Jadi begini, di awal tadi ada ucapan selamat tahun baru Hijriah. Saya ingin menyampaikan bahwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah membangun satu proses kehidupan yang berkeadaban, seringkali disebut masyarakat dulu. Kita mengenal masyarakat Madinah, yang betul sebenarnya adalah masyarakat mutamaddin, masyarakat yang penuh keberadaban. Disitulah sesungguhnya pluralisme terbangun. Di dalam kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW ada 4 komunitas besar. Ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen Syria, ada Kristen Syam. Maka proses tatanan kehidupan supaya saling menghormati, saling melindungi, saling menghargai, ada yang dikenal dengan Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah ini memang masih ditemukan 2 versi, ada yang 50 pasal, ada yang 49 pasal. Tapi di antara yang 49 dan yang 50 pasal, sama-sama ada bab tentang perlindungan minoritas. Sama-sama ada bab tentang kewajiban bela negara. Yang mayoritas, yang minoritas sama-sama punya kewajiban bela negara. Ada bab tentang persatuan. Yang mayoritas, yang minoritas, yang suku besar, yang suku kecil, mereka harus bersatu. Jikalau mereka ada konflik, ada perbedaan pendapat, kalau ini antar individu tidak boleh membawa kelompoknya. Jadi ada mekanisme-mekanisme di mana mereka hidup dengan damai, mereka punya konstitusi yang mereka sepakati, mereka punya tertib sosial yang mereka sudah sepakati. Saya rasa momentum tahun baru Hijriah adalah momentum di mana keberagaman itu terbangun dalam sebuah tertib sosial, dalam sebuah norma, dan mereka hidup harmoni, saling melindungi, dan dalam sebuah konteks persatuan. Mungkin ini sebetulnya hari ini dan seterusnya akan tetap menjadi bagian yang mengingatkan kita sebagai sebuah bangsa besar yang ketika Presiden Afghanistan tanya kepada Pak Jokowi ditanya berapa suku di Indonesia. Pak Jokowi menjawab 714 suku. Ini Mas Ganjar pasti hafal karena Pak Jokowi berapa kali menjelaskan pentingnya kita bersatu dalam sebuah keberagaman seperti banyaknya suku di Indonesia. Presiden Afghanistan waktu itu menyebut di Afghanistan hanya ada 7 suku. Di Afghanistan ada 7 suku, tapi seringkali mereka berkonflik berkepanjangan. Di Indonesia ada 714 suku, relatif kita ini hidup dalam sebuah sistem yang aman, yang damai, yang rukun, dan penuh teposliro, Pak Pendeta Cahyadi. Nah, dalam suasana seperti ini, yang tadi saya matur, equilibrium dynamic, dinamika ini kadang mungkin akan menimbulkan kontraksi kecil, sedang, atau mungkin kontraksi yang lain. Oleh karena itu, seringnya kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam sebuah negara yang terdiri dari 714 suku.
maka saling membangun toleransi, moderasi, dan tepos liro, saling menghormati, melindungi, dan terus mengukuhkan persatuan menjadi bagian yang sangat penting. Jadi sebetulnya antara tahun baru Hijriah dengan semangat 76 tahun proklamasi kemerdekaan, karena berarti tahun baru Hijriah yang akan datang itu mundur 12 hari. Tahun Hijriah itu setiap tahun akan mundur 12 hari, 12 hari. Berarti tahun depan tidak akan masuk di bulan Agustus. Pada posisi seperti ini, bagaimana sebetulnya bangunan masyarakat mutamaddin, masyarakat yang berkeadaban, masyarakat yang membangun toleransi, masyarakat dalam sebuah sistem yang plural dan mereka saling terlindungi, saling menghormati. Saya rasa ini akan menjadi bagian penting untuk kita bangun sinergitas dengan semangat 76 tahun Indonesia Merdeka di tahun 2021 ini. Matur nuwun, Mas Ganjar, matur nuwun semuanya, para pendeta, matur nuwun. Ya, baik, itu tadi dari Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dengan closing statement-nya juga tadi. Pak Ganjar sekarang, dan tadi Pak Ganjar sempat singgung-singgung mengenai ROP, perubahan iklim juga ini isunya, Pak. Kalau nggak salah, Pak Ganjar ini dicubit belakangan nih dari Jakarta, supaya memperhatikan masalah-masalah perubahan iklim di Jawa Tengah. Intinya, kemerdekaan yang akan datang, jangan lagi ada masalah-masalah bencana banjir dan segala macam nih Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Ya Bapak Ibu semuanya, kemerdekaan yang datang masih akan banyak masalah. Jangan pernah takut dengan masalah. Hadapi masalah itu. Gak ada yang hadir di sini ini bisa mengatakan besok nggak ada masalah. Enggak. Sekarang mesti kita bangun kesadaran bahwa di depan kita itu adanya masalah. Nah, tugas kita adalah mengantisipasi agar masalah itu sekecil mungkin sehingga kita bisa hadapi, sehingga everybody happy. Maka kemudian bagaimana kita betul-betul merasakan arti kemerdekaan ya di bulan Agustus ini. Yuk kita belajar dari pandemi ini yuk, bahwa kita bisa kok saling tolong menolong tanpa kita mengatakan kita dari partai apa, dari kelompok mana, suku apa, agama apa. Enggak, sudah terpraktekkan, mari kita ingatkan. Jadi kalau ada satu yang kemudian ngomongnya enggak karu-karuan, kita ingatkan bersama-sama. Hai, keluarkan suaramu, ayo kita ngomong gitu. Sehingga tadi Bu Kofifa saya sepakat banget, perlindungan terhadap sesama itu mesti dilakukan. Bahkan statement Bu Kofifa sangat jelas banget ya, clear gitu. Minoritas pun mesti kita lindungi. Mesti ada kebersamaan. Tepos liro kalau orang Jawa ya percaya dia, terus kemudian bisa saling menghormati dan bekerja sama, dan mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik. Kita udah belajar banyak. Mesti naik kelas dong. Ya. Belajar tinggal kelas gitu kan. Dan tadi ada ya yang mengatakan dengan berbagi ide, banyak sekali untuk berpartisipasi. Saatnya kita berpartisipasi, termasuk kawan-kawan jurnalis Nasrani ini, agar kemudian bisa tuliskan dong spirit baik, agar kita makin punya semangat. Salam untuk semuanya. I love you full pokoknya, merdeka. Baik, termasuk perlindungan alam juga Pak ya. Jadi ya semua pokoknya alam dan dikau pun kulindungi. Betul Pak. Baiklah, Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan juga Ibu Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah bergabung di bincang 76 tahun Indonesia Merdeka dan Dinamika Masa Kini yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Saya kembalikan ke Bang Asyam Muda, silakan. Oke, terima kasih banyak Ibu Kofifa dan begitu juga Pak Ganjar. Hanya itu yang kami sampaikan untuk waktunya, dan begitu juga Pak Cahyadi Nugroho, dan sudah bersama-sama dengan kami 60 menit bersama dengan Pewarna Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan ketemu lagi di acara berikutnya di dalam 60 menit bersama dengan Pewarna Indonesia. Salam sehat, tetap kuat, dan jayalah Indonesia. Pak Cahyadi ada mau disampaikan Pak? Pak Pendeta Cahyadi dipun rantos. Kapan rawuh Jawa Timur? Insya Allah Bu. Dipun rantos. Aja belum sowan loh ini. Yes, manuun. Baik, sukses terus Bu. Sukses terus Ibu Kofifa. Matur nuwun nggih Bu. Matur nuwun nggih Pak Cahyadi Nugroho. Belum bisa foto. Tadi sudah saya foto-foto Pak. Nanti saya share. Sudah saya foto-foto tadi. Ya,
Baik. Baik.